Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami terkait dengan kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian kegiatan inti, kemudian langkah-langkah kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu, dan yang terakhir, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru terkait penggunaan strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kegiatan inti. Jadi, kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Kegiatan inti pembelajaran terpadu secara efektif dan efisien terdapat dua hal, yaitu yang pertama, penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi. Dalam kegiatan inti terdapat 5 langkah. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mencoba. Yang keempat, menalar. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan. Langkah pertama yaitu mengamati. Dalam kegiatan ini, guru membuka secara luas dan memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca yang diformulasikan pada skenario proses pembelajaran. Contoh kegiatan mengamati yang bisa dilakukan oleh peserta didik yaitu melihat tayangan video, mendengarkan pembacaan puisi atau narasi, kemudian membaca sumber dari buku siswa. Langkah kedua yaitu menanya. Dalam kegiatan ini, guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur yang dilihat, disimak, ataupun dibaca. Contoh kegiatan menanya yang bisa dilakukan oleh peserta didik yaitu pertama, peserta didik bisa menanyakan penjelasan tambahan berdasarkan informasi yang didapat dari proses mengamati. Yang kedua, peserta didik menanyakan fenomena-fenomena yang tidak diketahuinya dalam langkah mengamati objek. Kemudian langkah ketiga yaitu mencoba. Contoh dalam kegiatan ini yaitu peserta didik melakukan eksperimen. Peserta didik membaca sumber lain selain buku teks dan peserta didik mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat, associating atau menalar. Yang kelima, creating, networking, communication, implementing atau mengkomunikasikan. Menalar adalah kegiatan mengolah informasi yang mampu melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Yang kelima, mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan guru terkait penggunaan strategi pembelajaran, yang pertama, siswa. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan faktor siswa yang mencakup karakteristik dan jumlah siswa di dalam kelas. Apabila akan melaksanakan percobaan di laboratorium, guru harus yakin bahan dan alat yang ada di laboratorium bukan merupakan hal yang baru, sehingga pada waktu memasuki laboratorium siswa tidak merasa canggung menggunakan alat-alat percobaan. Yang kedua itu tujuan. Penguasaan pengetahuan menurut adanya kegiatan penyajian seperti mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan demonstrasi, melakukan observasi, melaksanakan percobaan, berdiskusi, dan sebagainya. Pembentukan keterampilan menurut adanya kegiatan latihan. Keterampilan hanya akan dikuasai siswa apabila siswa melakukan latihan. Kemampuan siswa memainkan alat musik dapat dikuasai dengan baik oleh siswa apabila siswa banyak berlatih. Selanjutnya ada faktor guru.
Kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila guru merasa tidak mampu melakukan percobaan, sebaiknya guru meminta bantuan guru lain untuk melakukan percobaan tersebut. Yang terakhir ada fasilitas ruang dan waktu. Melakukan percobaan secara individual memang akan sangat baik bagi siswa. Tetapi, apabila alat dan bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk setiap siswa, bukan berarti kegiatan percobaan tersebut ditiadakan. Dalam hal ini, guru dapat meminta siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok. Selain itu, apabila memiliki waktu yang tidak banyak, metode kerja kelompok kurang tepat dilaksanakan karena akan menghabiskan waktu tersebut hanya untuk membentuk kelompok dan mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Penggunaan media dalam pembelajaran terpadu juga memiliki kekuatan. Yang pertama, memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Yang kedua, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing siswa. Ketiga, membangkitkan motivasi belajar siswa. 4. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhannya. Yang kelima, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak bagi seluruh siswa. Yang keenam, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Dan yang terakhir, mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.